Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penalaran deduktif. Yang kita ketahui, kegiatan penalaran bersifat ilmiah dan bersifat non-ilmiah. Dari prosesnya, penalaran dapat dibedakan sebagai penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif sendiri didasarkan pada proporsi logis. Sebuah dalil pada dasarnya adalah sebuah pernyataan yang bisa benar dan bisa juga salah. Penalaran dari deduktif bergerak dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Di dalam penalaran deduktif, silogisme merupakan suatu cara penalaran deduktif yang formal. Strukturnya terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Penalaran deduktif bergerak dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Silogisme merupakan suatu cara penalaran deduktif yang formal. Struktur tetap di dalam penalaran deduktif yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu premis mayor dan apa itu premis minor serta kesimpulan. Premis mayor adalah pernyataan umum, sedangkan premis minor adalah pernyataan khusus. Proses keduanya disebut sebagai silogisme. Silogisme merupakan proses penalaran dari dua proporsi. Yang pertama sebagai premis, ditarik suatu proporsi baru berupa konklusi. Penalaran deduktif mempunyai kesimpulan dalam silogisme selalu lebih khusus dari premisnya. Contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah semua cendekiawan adalah manusia pemikir. Semua ahli filsafat adalah cendekiawan. Semua ahli filsafat adalah manusia pemikir. Jadi ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu semua orang akhirnya akan mati. Ini adalah premis mayor. Yang kedua, Hasan adalah orang. Ini merupakan premis minor. Sedangkan kesimpulannya, Hasan akhirnya juga akan mati. Penalaran deduktif di sini menyampaikan dari yang abstrak ke yang konkret, dari teori ke fakta-fakta. Penalaran deduktif ada 4 jenis. Yang pertama silogisme kategorial, yang kedua silogisme hipotesis, yang ketiga silogisme alternatif, yang keempat adalah entimen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis penalaran deduktif ini. Yang pertama adalah silogisme kategorial, yaitu silogisme yang terjadi dari 3 proporsi. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Yang kedua disebut dengan kondisional hipotesis, yaitu bila premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen. Yang kedua, bila minornya menolak anteseden, simpulannya juga menolak konsekuen. Premis yang mengandung predikat dalam simpulannya disebut dengan premis mayor. Sedangkan premis minor adalah premis yang mengandung subjek dalam simpulannya. Contoh untuk kategori dari silogisme kategorial. Contoh di sini yang dapat saya sampaikan adalah premis mayornya tidak ada manusia yang abadi. Premis minor, Sokrates adalah manusia. Kesimpulannya, Sokrates tidak abadi. Ini merupakan contoh dari silogisme kategorial. Apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga. Contohnya, semua yang halal dimakan menyehatkan.
Premis minornya, sebagian makanan tidak abadi. Kesimpulan, jadi sebagian makanan tidak halal. Yang kedua adalah silogisme hipotesis. Menurut Parera tahun 1991, silogisme hipotesis terdiri juga atas premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Akan tetapi, premis mayor bersifat hipotesis atau pengadaian dengan jika sesuatu konklusi tertentu itu terjadi, maka kondisi lain akan menyusul terjadi. Premis minor menyatakan kondisi pertama terjadi atau tidak terjadi. Yang ketiga adalah silogisme alternatif. Silogisme alternatif terdiri atas premis mayor berupa posisi alternatif. Posisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Simpulan akan menolak alternatif yang lain. Proporsi minornya adalah proporsi kategorial yang menerima atau menolak salah satu alternatifnya. Konklusinya tergantung dari premis minor tersebut. Yang terakhir dari pembagian penalaran deduktif adalah entimen. Entimen berasal dari bahasa Yunani, en yang artinya di dalam dan timos artinya pikiran. Di sini adalah sejenis silogisme yang tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan bukti ilmiah, tetapi untuk menimbulkan keyakinan dalam sebuah entimen. Penggunaan entimen kadang-kadang digunakan untuk menjelaskan argumen yang tidak lengkap dari bentuk selain dari silogisme itu sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai penalaran deduktif. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.